Salam, selamat malam kepada kita semua para lansia, opa dan oma yang berada di rumah kita masing-masing. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan pertolongannya, sehingga kita boleh bertemu kembali dalam ibadah lansia Jemaat Masaleh. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran. Kita memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, mengangkat pujian Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenankan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur, yaitu Mazmur 92 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16 secara bergantian. Kita mulai. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. mereka yang ditanam di bait Tuhan Akan bertunas di pelataran Allah kita. pada masa tua pun mereka masih berbuah, Menjadi gemuk dan segar. untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mari kita angkat pujian PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu.
hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh firman-Nya. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang menghaturkan segala puji dan syukur, karena Tuhan berkenan atas kehidupan kami semua, khususnya para lansia, opa-opa dan oma-oma yang ada di Jemaat Masaleh. Kami syukuri bahwa Tuhan senantiasa mempersekutukan kami dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan sekarang secara bersama-sama kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua untuk memampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mazmur 42 pada ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6, Mazmur pengajaran Bani Korah. Demikian bunyi firman-Nya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah-Mu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini dan juga menutup seluruh rangkaian pelayanan setahun dalam ibadah lansia Jemaat Masaleh, berharap pada Tuhan. Pertama-tama kita patut bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan, memperingati 503 tahun reformasi gereja yang dilakukan oleh Martin Luther. Jadi tepat pada hari ini seluruh gereja-gereja Protestan memperingati 503 tahun hari reformasi gereja. Pun demikian pada hari ini juga
bersama-sama dengan persekutuan kaum bapa Gereja Toraja, kita juga memperingati hari terbentuknya persekutuan kaum bapa 12 tahun yang lalu. Dan karena itu sebagai satu persekutuan umat Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur jikalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperingati dua perkara yang besar ini. Nah, saudara-saudara, khususnya opa-opa dan oma-oma yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mengerti bahwa kurang lebih 6-7 bulan, bahkan 8 bulan, kita sudah menjalani masa-masa sulit akibat pandemi corona. Saya tahu bahwa opa-opa dan oma-oma sungguh mempunyai kerinduan yang sangat besar dalam menikmati persekutuan bersama seperti hari-hari sebelum corona. Saya sadar bahwa persoalan yang terjadi sekarang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran, dan karena itu tidak ada jalan lain bagi setiap kita dalam membangun persekutuan sebagai umat Tuhan dalam penyembahan, dalam doa dan pujian, selain melalui virtual. Namun itu pun kita harus syukuri bahwa inilah yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita, sehingga sekalipun di tengah situasi yang sangat mencekam ini, kita masih diperjumpakan satu dengan yang lainnya. Nah, jujur saudara-saudara, khususnya opa-opa dan oma-oma, bahwa akhir-akhir ini begitu banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan, mengalami tekanan jiwa, sehingga mereka kehilangan sukacita dalam menjalani kehidupan. Seperti yang saya katakan tadi, banyak di antara kita sudah kehilangan sukacita karena harapan kita untuk selalu berjumpa ternyata telah dihentikan oleh persoalan virus ini. Namun demikian firman Tuhan datang menyapa kita semua. Kita mau belajar dari apa yang dialami oleh Bani Korah. Sebagaimana kita sedang ada di dalam tekanan dan tekanan itu sangat berat, pun demikian apa yang dialami oleh Bani Korah, mewakili umat Tuhan pada zamannya. Sehingga keadaan itu mereka gambarkan situasi yang dialami oleh rusa. Rusa, saudara-saudara, sangat merindukan aliran sungai. Dia adalah binatang yang sepanjang hari merumput, dan suatu waktu ia akan pergi mencari aliran sungai untuk melepaskan dahaganya. Nah, posisi rusa yang merindukan aliran sungai digambarkan oleh sang pemazmur Bani Korah sebagai posisi umat Tuhan yang sedang mengalami tekanan. Mazmur ini sesungguhnya adalah mazmur yang mau menggambarkan akan konteks kehidupan bangsa Israel ketika mereka ada di Babel. Mereka tercabut dari akarnya. Umat Tuhan tercabut dari tempatnya, lalu mereka dibuang ke tempat yang sangat jauh. Tergambar sangat jelas di sini
Ada sebuah kerinduan yang sangat besar di kalangan umat Tuhan pada waktu itu untuk mengalami persekutuan yang indah di bait-Nya. Ini adalah syair-syair yang mau mengungkapkan betapa hausnya umat Tuhan untuk melakukan perjalanan ziarah menuju ke bait Tuhan. Terlebih ketika mereka dicemooh, mereka diejek, mereka dicela, di manakah Tuhanmu? Sehingga dalam konteks kehidupan yang demikian, hati siapa yang tidak tertekan? Hati siapa yang tidak gundah gulana? Sehingga harapan untuk menikmati kehidupan sama seperti yang dahulu lahir kembali. Ini adalah sebuah doa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya agar umat Tuhan dapat menikmati hari-hari indah bersekutu dengan Tuhan di bait-Nya. Dan inilah kerinduan dari rusa yang merindukan air, sehingga dengan itu dahaga batinnya disegarkan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami sekarang, memang tetap ada tanda tanya. Bila manakah semua ini berakhir? Sama seperti tanda tanya sang pemazmur, bilakah aku datang di hadapan Tuhan? Bilakah keadaan ini selesai? Sama seperti pertanyaan sang pemazmur, bilakah aku dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan? Kapankah? Namun kemudian sang pemazmur menghibur dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Ia menguatkan kembali dirinya, menyemangati dirinya, supaya ia terus menaruh harap kepada Tuhan di tengah tekanan hidup yang ada. Ia bangkitkan keyakinannya bahwa suatu waktu Tuhan akan memulihkan situasi yang ada ini menjadi baik kembali. Karena itu saudara-saudara, Mazmur ini mau meneguhkan kita sekalian, khususnya opa-opa dan oma-oma, yang sudah begitu besar kerinduan untuk menikmati persekutuan sebagaimana layaknya di hari-hari yang lalu. Mari kita terus menaruh harap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Bisa jadi masalah yang terjadi sekarang ini mau menarik kita lebih dekat lagi kepada Tuhan untuk menumpahkan semua isi hati kita. Bisa jadi persoalan yang sedang kita alami sekarang ini mau menarik kita semua untuk secara pribadi melakukan perenungan diri. Ada sesuatu yang harus kita rubah dalam kehidupan kita bersama. Umat Israel 70 tahun telah melakukan perenungan secara pribadi. Mengapa pencobaan itu harus terjadi atas kehidupan mereka? Lalu Yesaya mengatakan, carilah Tuhan selagi ia masih mau ditemui. Dan berserulah kepadanya selagi ia masih mau mendengar. Di tengah-tengah persoalan sekarang ini sebagai opa-opa dan oma-oma, tentunya kita harus menjadi pribadi yang memberi motivasi, keteladanan dalam hal semangat, juang di tengah situasi yang sulit sekalipun untuk anak-anak cucu. Supaya dengan keteguhan iman kita, anak-anak cucu pun dapat menghadapi persoalan yang ada
dan percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan semuanya, sehingga pada waktunya segala kepahitan akan diubah oleh Tuhan menjadi manis pada akhirnya. Karena itu mari kita berkata pada diri kita sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kiranya firman Tuhan dapat meneguhkan kita semua untuk terus menjalani kehidupan ini dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik lagi pada tahun anugerah Tuhan yang akan datang. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, untuk persembahan syukur, sebelum kita masuk persembahan syukur, terlebih dahulu kita mendengarkan bimbingan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 5 ayat 3. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar mabat. Puji Dia, puji Dia yang setianya aja. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, menutup seluruh rangkaian pelayanan, khususnya bagi para lansia. Kami disegarkan kembali oleh firman-Mu, bahwa hidup ini akan selalu diperhadapkan dengan tantangan, dengan masalah. Persoalan telah memposisikan kami seperti rusa yang merindukan air. Ada kehausan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan perjumpaan bersama-sama dengan saudara seiman. Realita kehidupan kurang lebih 8 bulan yang telah berjalan karena pandemi corona telah membuat kami saling berjauhan satu dengan yang lain. Tetapi dalam keadaan itu pula,
Kami mau belajar tentang rencana dan maksud-Mu. Dan karena itulah firman-Mu datang menyapa kami, memberi kuat bagi kami di tengah persoalan yang terjadi. Ketika banyak orang datang bertanya di manakah Allah-Mu, tetapi kami terus menyatakan penyembahan kami, menaikkan pujian dan doa-doa kami, baik secara pribadi di rumah masing-masing, pun dalam ikatan persekutuan walau melalui virtual. Bersyukur bahwa Tuhan terus melindungi opa-opa dan oma-oma di tengah situasi kondisi yang memahitkan kehidupan. Dan biarlah ya Tuhan, keteguhan iman para lansia menjadi keteladanan hidup yang baik untuk anak-anak cucu, agar di tengah sesulit apapun kehidupan tidak ada keluhan dan sungut-sungut yang harus dinyatakan di hadapan-Mu. Hidup kami terus diwarnai dengan sukacita. Hidup kami terus diwarnai dengan pengucapan syukur. Kami bersyukur bahwa hari ini kami memperingati 503 tahun perjalanan sejarah reformasi gereja oleh Martin Luther. Ketika gereja-gereja Protestan tetap ada sampai sekarang ini, menjadi bukti kuasa Tuhan yang menopang, menjaga, dan memelihara. Pun demikian memperingati 12 tahun berdirinya PKB GT Gereja Toraja, menjadi bukti bahwa Tuhan selalu ada di setiap karya pelayanan umat-Mu. Sehingga hal ini jugalah yang akan terus menyemangati kami untuk mempersiapkan diri menyambut tahun anugerah Tuhan yang akan datang. Hamba berdoa untuk para lansia. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka semua. Tuhan pelihara, agar mereka tetap kuat dan sehat menjalani hidup. Terlebih di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangga, anak-anak cucu yang Tuhan hadirkan dalam hidup mereka. Seberapa banyak di antara mereka yang sedang bergumul karena kelemahan, hamba berdoa akan pengasihan Tuhan bagi mereka dinyatakan. Berikan keteguhan iman di dalam menghadapi kelemahan karena usia lanjut, sehingga mereka tetap berpengharapan di tengah kelemahan tubuh yang terjadi. Engkau memberkati setiap harapan dan kerinduan mereka untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Kiranya damai sejahtera Tuhan sungguh dinyatakan dalam setiap harapan-harapan itu. Hamba berdoa untuk umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, Bapak Karel Salamba, Bapak Yohanes Sipi, Bapak Yonatan Sampetoding, Ibu Alfrida Paembonan, Audi Mantiri, Andre Martinus. Bahkan masih banyak yang lainnya yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan kiranya melawat, memberkati setiap makanan dan minuman, obat-obatan, sehingga mereka dapat dipulihkan seperti sedia kala. Terima kasih ya Bapa di sorga, memberkati majelis gereja-Mu di dalam menata pelayanan ke depan.
Biarlah mereka terus diperlengkapi dengan roh hikmat-Mu, agar tanggung jawab pelayanan dapat diemban dengan penuh sukacita. Mempersiapkan kami untuk menikmati persekutuan hari esok melalui ibadah hari Minggu. Biarlah kami boleh bersukacita menikmati persekutuan bersama dengan umat-Mu lewat virtual yang akan disiarkan secara langsung dari gedung gereja ini. Memberkati rumah tangga hamba-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus dinyatakan dalam hidup, pelayanan, dan rumah tangga. Istri, anak-anak, Tuhan memberkati mereka semua, sehingga senantiasa merasakan kasih dan karunia-Mu. Memberkati kekasih kami, Ibu Margareta Tangkin. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus menjaga dan mengawal kehidupan pribadi dalam mengemban tanggung jawab pelayanan. Bersama dengan suami, anak-anak, cucu, Tuhan berkati. Memberkati kekasih kami Pina, kekasih kami Cali dan Nando. Biarlah kami terus bersukacita melayani Tuhan di jemaat ini. Berkenan Engkau atas persembahan syukur umat-Mu, kiranya dapat ditata dengan baik demi pelayanan lansia. Jaga lindungi kami malam ini Tuhan, sehingga kami dapat beristirahat dengan penuh damai. Inilah doa kami Tuhan, memohon berkat kasih karunia-Mu atas kehidupan kami semua, khususnya para lansia. Hamba sampaikan syafaat ini di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan dan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara, opa-opa dan oma-oma yang memungkinkan untuk bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Dan kita angkat pujian sertai kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan dengan setia-Mu. Berilah keteguhan di tiap kemandu. Saudara-saudaraku, opa-opa, oma-oma yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetaplah berharap kepada Dia, tetaplah percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, yang mengerti setiap persoalan, dan akan menolong setiap orang yang terus menaruh harap kepadanya. Karena itu, arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Silakan duduk, dan perlu kami sampaikan bahwa pada pukul 9 besok pagi
Kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu yang akan disiarkan secara langsung dari gedung utama, ruang utama gedung gereja Toraja Jemaat Mas Saleh. Demikian saya kembalikan ke liturgis. Ya, demikianlah seluruh rangkaian ibadah lansia pada malam hari ini, dan bersama dengan seluruh opa, oma, dengan mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Pendeta Joni Delima STH, yang telah melayani pada malam hari ini, serta seluruh yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Kiranya kita semua selalu diberkati Tuhan. Selamat malam, selamat sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.